Jadi artinya terkadang kegagalan dalam proses pengobatan itu kita kurang introspeksi bahwa ternyata sakitnya kita itu terjadi karena pola pikir, pola makan, dan gaya hidup kita yang salah. Pasti tergelitik untuk bertanya masalah rokok. Tadi ada jawab rokok. Setiap pasien yang datang, ya, lalu seorang mengatakan saya perokok, dok. Tidak ada satupun dokter di dunia yang memperbolehkan pasiennya merokok. Secara teori rokok itu tidak bagus. Tapi saya bertanya kepada pasiennya, Bapak bisa berhenti merokok secara ikhlas? Tidak bisa, dok. Kenapa tidak bisa? Kalau saya berhenti merokok, saya malah jadi stres. Apa yang saya bilang? Oh, kalau begitu silahkan merokok supaya bahagia. Lebih baik merokok tapi bahagia daripada berhenti merokok jadi stres. Tapi saya tidak membenarkan orang merokok loh. Karena stres lebih bahaya daripada bahaya rokok itu sendiri. Itu yang jadi masalah. Ya. Tapi bukan jadi alibi loh buat orang merokok. Oh, ini kata dokter Cahyo boleh merokok. Enggak juga maksud saya. Ini hubungannya dengan kesehatan mental. Baik, itu jawaban pertama. Jawaban kedua, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena pengobatan yang salah, pengobatan yang keliru. Maksudnya gimana? Datang seorang ibu-ibu usia 59 tahun. Dok, pinggang saya sakit. Tolong perhatikan, pinggang saya sakit, sudah 5 bulan tidak sembuh-sembuh. Saya sudah ke dokter ahli saraf, diduga saraf kejepit tulang belakang. Setelah di ronsen ternyata bukan. Pindah lagi ke dokter ahli ginjal, diduga sakit ginjal. Ternyata setelah di USG, diperiksa darah yang berhubungan dengan saluran kencing, ternyata normal semua, dok. Karena belum ketemu penyakitnya, saya ketergantungan obat ini. Obat apa? Obat pereda nyeri, obat pereda sakit. Ini kalau nggak minum ini sakit sekali, dok. Nggak bisa buat sholat benar, sholatnya harus duduk. Apa yang bisa saya lakukan? Kata si ibu tadi, medical check up holistic. Pemeriksaannya jangan sepotong-sepotong, semua diperiksa. Saya punya teknologi kedua. Kalau alat pertama saya temukan waktu kami masih belajar di Beijing, namanya Human Resonance Magnetic Analyzer. Alat kedua saya temukan teknologi dari Rusia. Alat ini canggih, CT scan, tapi lewat gelombang otak. Tidak ada radiasi karena tidak memakai teknologi nuklir. Lewat gelombang NLS otak namanya. Ini penemunya orang Rusia. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk memiliki alat tersebut sejak 4 tahun yang lalu. Ya, dengan teknologi tersebut saya bisa melihat semua kondisi organ sampai dengan tingkatan sel. Ini luar biasa sekali, sangat mendetail. Bahkan bagi yang belum merasakan sakit sekalipun, terkadang alat ini sudah detek kerusakannya di mana. Karena kadang-kadang kita nggak merasakan sakit, tapi sudah terjadi kerusakan dalam tubuh kita. Makanya kenapa penyakit jantung, stroke menjadi pembunuh nomor 1? Karena penyakit tersebut tidak merasakan gejala-gejala di stadium awal. Tapi dengan teknologi 3D NLS Bioscanner alatnya, nama alatnya itu, ini sudah bisa detek adanya penyumbatan di bawah 10%, Pak. Jadi sangat mendetail. Alatnya nggak besar, hanya sebesar meja ini, lebih sebesar sedikit. Cara pemeriksaannya nanti tidur di sebelah alat, dipasangkan seperti helm ke kepala. Hasilnya berupa gambar-gambar organ 3 dimensi full color. Kalau alat pertama hasilnya berupa angka-angka, alat kedua berupa gambar foto organ dalam kita. Jadi kondisi otak 3 dimensi dari atas, bawah, kanan, kiri, tengah, jantung juga begitu, paru semuanya terlihat. Nah, ibu tadi yang katanya sakit pinggang, yang katanya belum ketemu penyakitnya, diperiksa dengan teknologi yang pertama maupun yang kedua.
Di situ saya bisa menentukan diagnosisnya. Ternyata penyebab sakit pinggangnya karena infeksi di rahim. Setelah tahu penyakitnya infeksi di rahim, baru saya urak-urak kasih resep obatnya. Ditambah dengan teknologi lain, kita kebetulan di klinik Kampung Sehat Holistik memiliki teknologi terapi biotera. Itu sinar tera, penemuan terbaru. Alat ini baru kita datangkan sebulan yang lalu. Ini teknologi paling baru, pertama di dunia, pertama di Indonesia. Kita sudah punya teknologi tersebut. Antara obat herbal fitofarmaka yang kita resepkan dengan teknologi yang kita punya, alhamdulillah tidak lama sembuh. Ya, itu cerita pertama. Cerita kedua, bapak-bapak umur 65 tahun. Dok, saya sering mual, sering kembung dan nyeri di ulu hati. Kira-kira sakit apa, Pak? Asam lambung kan? Pasti selalu yang jadi kambing hitam mah. Kalau mual, kembung, nyeri, oh asam lambung, oh sakit mah. Kalau bapak sakit mah minum obat apa? Proma. Ya nggak salah, benar. Kalau sakit mah ya minumnya proma, polisi lain bilanta gitu ya. Tapi kalau sudah 3 bulan nggak sembuh-sembuh, masa ya diterusin? Betul? Diperiksa, Pak. Nah, kita lakukan pemeriksaan secara holistik dengan teknologi yang ada di klinik kami. Ternyata bukan sakit mah, tapi sakit batu empedu. Nah, kalau sakit batu empedu sembuh nggak pakai proma? Sembuh nggak pakai polisilen? Sembuh tidak pakai omeprazol, domperidon, dan semua obat-obat mah? Tidak sembuh. Karena penyebabnya batu empedu. Alhamdulillah dengan teknologi yang kita punya, tanpa operasi, batu empedunya bisa dihancurkan dan tentunya berakhir sembuh. Cerita ketiga, ibu-ibu masih muda 30 tahun. Keluhannya apa, Bu? Dok, sakitnya tuh di sini katanya. Sakitnya tuh di sini. Suaminya kawin lagi, Bu? Enggak, Dok. Saya divonis ada kebocoran jantung. Loh, masih muda kok sakit bocor jantung, memang keluhannya apa, Bu? Saya beberapa bulan terakhir sering sesak, napas pendek, kalau mau tidur itu ngap, dada ini terasa penuh. Loh, yang menyatakan sakit jantung siapa? Ya dokter spesialis jantung. Buktinya mana? Ini dok, hasil pemeriksaan rekam jantung. Oh iya benar, ada kebocoran jantung menurut hasil rekam jantung. Apakah diagnosisnya salah? Ayo kita buktikan dengan pemeriksaan scanning. Seluruh organ kita periksa, ternyata untuk kasus ketiga benar diagnosisnya bocor jantung, tapi kurang diagnosisnya. Maksudnya kurang kenapa? Ternyata bocor jantungnya itu disebabkan gigi berlubang. Kok bisa? Bukan gigi berlubang menyebabkan bocoran jantung, tapi infeksi kuman yang ada di gigi tersebut yang namanya streptococcus kadang-kadang suka hijrah. Kumannya hijrah lewat darah, nempel di klep jantung, klepnya jadi kaku, buka tutupnya tidak sempurna. Itu bisa disebut penyakit jantung rematik namanya. Kadang-kadang gejala penyakit jantung bocor itu atau penyakit jantung rematik itu disertai linu-linu di seluruh tubuh. Kalau pindah lagi ke bawah itu bahaya, nempel di ginjal kita bocor, gagal ginjal. Tolong perhatikan, pengobatan holistik bukan menghilangkan rasa sakit, tetapi mengobati penyebab sakit itu sendiri.